Memilih kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui. Setelah melahirkan, Bunda tetap berpeluang untuk langsung hamil lagi loh. Peluang untuk hamil ini tetap ada meski Bunda masih menyusui si kecil. Namun, Bunda tidak perlu khawatir jika Bunda ingin menunda kehamilan. Ada beberapa pilihan jenis kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui. Bagi ibu yang masih memberikan ASI eksklusif, alat kontrasepsi bisa mulai digunakan saat si kecil berusia 6 minggu. Sementara, jika Bunda tidak memberikan ASI eksklusif, maka menggunakan alat kontrasepsi sudah bisa dilakukan sejak bayi berusia 3 minggu. Berikut ini adalah beberapa jenis kontrasepsi yang dapat digunakan oleh ibu menyusui beserta resikonya. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya Bunda untuk klik tombol like, kemudian komen dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Yang pertama, pil KB Progestin. Pil KB yang mengandung hormon progestin bisa menjadi salah satu pilihan kontrasepsi bagi ibu yang masih memberikan ASI eksklusif. Jenis KB ini memiliki efektivitas yang tinggi dalam mencegah kehamilan. Meski demikian, Bunda diharuskan untuk mengkonsumsi pil KB tersebut pada jam yang sama setiap harinya. Apabila melewati jadwal konsumsi, maka Bunda sebaiknya menghindari berhubungan intim setidaknya selama 2 hari. Yang kedua, suntik KB Progestin. Jenis kontrasepsi ini bisa Bunda gunakan 6 minggu setelah persalinan dan penggunaannya harus diulang setiap 12 minggu. Jika Bunda memutuskan untuk berhenti menggunakan suntik KB Progestin, maka Bunda harus menunggu selama setahun atau lebih untuk bisa hamil kembali. Namun, suntik progestin kerap dikaitkan dengan penurunan kepadatan tulang jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu, Bunda tidak dianjurkan untuk menggunakan suntik progestin lebih dari 2 tahun. Meski demikian, hal ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, KB susuk atau implan progestin. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara memasukkan implan atau susuk ke lengan bagian atas. Di dalam implan ini terkandung hormon progestin yang akan dilepaskan sedikit demi sedikit selama 3 tahun. Setelah itu, Bunda harus menggantinya dengan implan yang baru. Selama menggunakan implan hormonal, siklus menstruasi Bunda mungkin bisa menjadi tidak teratur. Yang keempat, IUD atau Intrauterine Device Progestin. Jenis kontrasepsi ini dilakukan dengan memasukkan alat berbentuk huruf T ke dalam rahim. Dalam jangka waktu 1-3 bulan setelah pemasangan, Bunda perlu melakukan pemeriksaan ke dokter untuk memastikan IUD masih terpasang di tempatnya. IUD dengan progestin ini dapat digunakan hingga 5 tahun. Namun, Bunda beresiko mengalami gangguan menstruasi yang ditandai dengan darah haid lebih sedikit atau bahkan berhenti sama sekali. Yang kelima, kondom. Penggunaan kondom dapat dikatakan sebagai metode kontrasepsi yang paling aman bagi ibu menyusui. Selain dapat mencegah kehamilan, kondom juga dapat mencegah penyakit menular seksual. Saat menggunakan kondom, pastikan Bunda atau ayah memilih kondom dengan pelumas yang larut dalam air, sebab pelumas yang berbahan dasar minyak bisa membuat kondom menjadi lebih mudah rusak. Yang keenam, kontrasepsi diafragma. Alat kontrasepsi berbentuk kubah yang terbuat dari karet atau silikon ini ditempatkan di leher rahim. Pemasangan biasanya dilakukan 6 minggu setelah persalinan. Alat kontrasepsi ini cukup efektif dalam mencegah kehamilan dan tingkat efektivitasnya akan lebih tinggi jika digunakan bersamaan dengan gel spermisida atau zat untuk mematikan sel sperma. Yang ketujuh, amenorelaktasi. Selain menggunakan alat atau obat, Bunda juga bisa mencoba metode kontrasepsi alami
seperti amenorelaktasi. Tindakan yang perlu Bunda lakukan hanyalah menyusui si kecil secara eksklusif langsung dari payudara tanpa bantuan pompa atau botol ASI. Meski aman untuk ibu menyusui, metode ini hanya efektif dilakukan bila Bunda belum haid kembali setelah melahirkan. Bunda harus memberikan ASI setidaknya 3 hingga 4 jam sekali pada siang hari dan 6 jam sekali pada malam hari. Jika hendak menggunakan kontrasepsi hormonal, ingatlah untuk tidak menggunakan kontrasepsi yang menggunakan hormon estrogen. Hal ini karena hormon tersebut dapat menghambat produksi ASI. Oleh karena itu, sebelum Bunda memilih metode kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter kandungan atau bidan.